Sebenarnya untuk halaman views atau halaman template, kamu pun bisa simpan konten templatenya di dalam satu folder khusus untuk pagesnya. Sebagai contoh, saya akan buat folder baru di dalam folder views, namanya pages. Nanti di dalam folder pages akan ada 2 template atau lebih, tergantung aplikasinya. Saya akan pindahkan dulu indeks IJS-nya ke dalam folder pages. Jadi di dalam folder pages ada pages index sebagai halaman home dan juga ada pages about. Ini saya close dulu. Saya buat baru namanya about IJS. Strukturnya sama tapi tampilnya about. Ini about. Jadi sekarang saya punya 2 pages, halaman home dan halaman about sebagai halaman yang saya butuhkan. Berarti di dalam index.js ketika kita render, lokasi views rendernya bukan lagi index, tapi kita harus tentukan foldernya dulu, yaitu folder pages/index. Lokasi rootnya ada di dalam folder views. Jadi kalau ada folder lagi, tinggal tentukan saja lokasinya sampai lokasi itu valid. Begitu pula untuk halaman about. Jadi di sini saya akan lakukan respon render pages about. Kalau ada data, tinggal kalian buat di sini. Servernya is okay, sudah melakukan update dan kita refresh. Maka hasilnya akan tetap sama. Begitupun untuk halaman about-nya. Tidak hanya itu, di dalam template engine IJS-nya, kamu pun bisa melakukan include sebuah template. Misalnya, saya mau include sebuah komponen dari websitenya. Kemungkinan akan ada beberapa bagian. Misalnya, saya mau menampilkan navigasi menu halaman. Jadi, di dalam folder pages, saya akan buat folder baru lagi atau di luar folder pages-nya. Jadi di dalam folder views ada namanya komponen. Namanya bebas ya. Tinggal kalian atur saja strukturnya mau seperti apa. Nanti di dalam folder components ini akan ada beberapa komponen terkait aplikasi. Misalnya saya buat file baru, simpan dengan nama navbar IJS. Nah disinilah kamu bisa susun navigasi menunya. Misalnya saya pakai nav, lalu ada 2 link untuk halaman home dan untuk halaman about. Saya arahkan home ke slash, kalau about ke slash about. Nah sekarang halaman aplikasinya, kalau butuh komponen navbar, maka kamu perlu lakukan include saja, tentukan lokasi templatenya. Tapi nulisnya itu sedikit unik, masih menggunakan tanda lebih kecil persen lebih besar. Terus ditandai dengan tanda dash atau minus setelah sintak pembuka IJS-nya. Kemudian tuliskan perintah include, bentuknya function, arahkan ke folder components navbar IJS. Servernya sudah oke, kita coba akses halaman home. Ada pesan error. Errornya itu call not find the include file. Kita akan coba buka dokumentasinya pakai fungsi include, tentukan lokasinya. Sepertinya lokasi komponennya ada yang salah. Kalau saya mundur satu folder, terus saya reload halamannya berhasil, berarti ini relatif ke folder pages. Artinya index mau bertemu ke folder components, dia harus mundur dulu baru bisa ke folder components. Atau alternatif lainnya, kalian bisa pindahkan folder components-nya di dalam folder pages. Jadi biar relatif di satu level. Jadi seperti ini. Hasilnya tetap sama. Itu saja yang perlu kalian perhatikan, tinggal lokasinya saja ada yang salah. Nah, di sini kalian boleh copy, masukkan ke halaman about. Jadi setiap halaman punya komponen navbar yang sama. Saya reload, saya klik halaman about, home, sudah mantap. Selanjutnya, kalau di halaman web aplikasinya terdapat bagian footer,
berarti saya bisa buat lagi komponen berikutnya untuk footer. Misalnya di dalam footer ini saya hanya menampilkan sebuah paragraf yang menjelaskan copyright 2020 kelas Baledemia. Jadi kalian copy, paste di sini. Atau kalian bisa lakukan fungsi include untuk memisahkan komponen-komponen terkait struktur template-nya. Harusnya halamannya sudah cocok dan sudah dilengkapi dengan berbagai komponen-komponen dari aplikasinya. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan template yang ingin kalian buat. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.